Bismillahirrahmanirrahim. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Lampiran 2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827 K/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018. Pedoman pengelolaan teknis pertambangan. Kegiatan pemanfaatan teknologi kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. Pemanfaatan teknologi kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan dengan teknologi baru untuk pertambangan hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis. Kajian teknis paling kurang memuat latar belakang pemilihan teknologi, jenis dan spesifikasi peralatan, pertimbangan kesesuaian teknologi dengan karakteristik pertambangan Indonesia, analisis risiko, tingkat produktivitas atau efisiensi yang ditawarkan, dan kriteria keberhasilan penerapan teknologi. Kajian teknis pertambangan disampaikan dalam laporan khusus kepada Kepala Inspektur Tambang paling lambat 90 hari sebelum didatangkan ke lokasi kegiatan usaha pertambangan. Evaluasi terhadap kajian teknis tersebut dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan. Direktur Jenderal memberikan persetujuan terhadap penggunaan peralatan pertambangan dengan teknologi baru yang terdapat dalam dokumen RKAB tahunan. Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan uji coba berdasarkan evaluasi terhadap kajian teknis yang terdapat dalam dokumen RKAB tahunan. Direktur Jenderal menetapkan daftar pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. Pengawasan pemasangan tanda batas. Pengawasan pemasangan tanda batas dilakukan terhadap kompilasi data wilayah dan persiapan teknis, pengukuran titik batas, pemasangan tanda batas, pemeliharaan tanda batas, dan kompetensi tenaga pelaksana pengukuran. Penambangan. Ketentuan umum. Pemegang IUP atau IUPK operasi produksi wajib menyusun rencana penambangan yang mengacu pada dokumen studi kelayakan yang sudah disetujui. Rencana penambangan meliputi rencana penambangan tahunan, triwulan, dan bulanan. Rencana penambangan triwulan dan bulanan dituangkan dalam rencana kerja teknis penambangan yang dapat diperiksa sewaktu-waktu oleh inspektur tambang. Rencana penambangan dan rencana kerja teknis penambangan paling kurang memuat letak dan geometri cadangan, sistem dan tata cara penambangan. Urutan penambangan yang meliputi lokasi, luas, elevasi penambangan, dan tata waktu. Urutan penimbunan batuan penutup yang meliputi lokasi, luas, elevasi, kapasitas penimbunan batuan penutup, dan tata waktu. Metode pemberaian batuan penutup dan volume batuan penutup yang dibongkar. Metode pengangkutan di jalan pertambangan. Rencana produksi yang meliputi tonase, volume, kualitas kadar, cut-off grade, stripping ratio, dan mining recovery, serta sisa umur tambang.
Urutan penumpukan komunitas yang meliputi lokasi, luas, kapasitas penumpukan, dan tata waktu, sistem pengelolaan air tambang, sistem pengelolaan geoteknik dan atau jenis, jumlah, dan kapasitas peralatan. Urutan penambangan disajikan pada bentuk peta yang dilengkapi dengan penampang melintang cross section dan tabel yang berisi kemajuan dan arah penambangan dan lokasi, luas, dan elevasi blok. Urutan penimbunan batuan penutup disajikan dalam bentuk peta yang dilengkapi dengan penampang melintang cross section dan tabel yang berisi kemajuan dan arah penimbunan dan lokasi, luas, elevasi, dan kapasitas timbunan. Dalam hal pemberian batuan penutup menggunakan metode peledakan, rencana peledakan paling kurang memuat geometri dan dimensi pengeboran dan jumlah lubang ledak, powder factor, fragmentasi, dan pola peledakan yang mempertimbangkan arah hasil dan dampak peledakan. Sistem pengelolaan air tambang disajikan dalam bentuk peta dan tabel yang memuat saluran penyaliran dan arah penyaliran, lokasi, dimensi, dan kapasitas fasilitas penampungan dan pengelolaan air tambang, jumlah dan kapasitas pompa yang mempertimbangkan debit air tambang, dan data curah hujan dan durasi hujan yang diukur secara terus-menerus sejak dimulainya kegiatan konstruksi. Sistem pengelolaan geoteknik paling kurang memuat geometri dan dimensi bukaan tambang dan timbunan dan atau lubang bukaan bawah tanah, kriteria pergerakan, metode dan jadwal pemanfaatan pergerakan lereng tambang dan timbunan dan atau lubang bukaan bawah tanah, dan tindak lanjut hasil pemantauan pergerakan lereng tambang dan timbunan dan atau lubang bukaan bawah tanah, peta potensi bahaya longsor hazard map berdasarkan hasil asesmen terhadap kondisi lereng, dan peta mitigasi bahaya longsor yang paling kurang meliputi zona bahaya, zona aman, tempat berkumpul, master point, serta jalur evakuasi apabila terjadi kondisi bahaya. Dan dalam hal nilai faktor keamanan dan probabilitas longsor lereng tambang, faktor keamanan lereng timbunan dengan menggunakan kohesi dan sudut gesek residual, dan faktor keamanan lubang bukaan tambang bawah tanah tidak memenuhi nilai dalam studi kelayakan, maka berdasarkan hasil kajian teknis yang paling kurang meliputi geometri dan dimensi bukaan tambang dan timbunan, umur pakai, faktor keamanan, upaya penguatan, rencana pemantauan, dan tindak lanjut serta analisis risiko. Pelaksanaan kegiatan penambangan dilakukan oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten, tambang permukaan, ketentuan umum, mineral dan batu bara. Dalam melaksanakan penambangan permukaan, membuat rencana penambangan dan rencana kerja teknis penambangan paling kurang memuat metode dan tata cara penambangan, sekuen penambangan, pengembangan bukaan tambang, sistem pengelolaan air tambang, sistem pengelolaan geoteknik, rencana produksi meliputi tonase dan atau volume, kualitas atau kadar, cut-off grade, stripping ratio, dan mining recovery, serta sisa umur tambang dan atau jenis, jumlah, dan kapasitas peralatan. Mineral bukan logam dan batuan. Urutan penambangan disajikan dalam bentuk peta yang paling kurang dapat menjelaskan lokasi, kemajuan, dan arah penambangan. Urutan penimbunan batuan penutup disajikan dalam bentuk peta yang paling kurang dapat menjelaskan lokasi, kemajuan, dan arah penimbunan. Sistem pengelolaan air tambang dan air larian yang paling kurang memuat saluran penyaliran, sistem penyaliran, dan penirisan air tambang.
Sistem pengelolaan geoteknik menguat sekurang-kurangnya geometri dan dimensi bukaan tambang dan timbunan, program pemantauan dan mitigasi longsor. Pelaksanaan kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan mengacu, yaitu dilakukan paling kurang oleh 1 orang tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. 2. Pelaksanaan mineral dan batu bara, pembersihan lahan, land clearing. Pembersihan lahan dilakukan setiap akan melakukan pengumasan tanah pucuk. Pembersihan lahan dilakukan dengan cara penebangan terhadap tanaman dengan diameter lebih besar dari 20 cm dan atau ketinggian tanaman melebihi tinggi alat yang digunakan. Tanaman hasil pembersihan lahan ditempatkan pada tempat khusus yang tersendiri. Pembersihan lahan pada area yang akan menjadi area penambangan menyediakan jarak aman dari rencana lereng teratas, top crest, dengan jarak paling kurang sejauh tinggi pohon yang tertinggi. Saluran pengaliran dan atau pengelolaan air tambang tersedia dalam area pembersihan lahan, land clearing, penanganan tanah pucuk. Pengupasan tanah pucuk dilakukan setiap akan melakukan pengupasan batuan penutup. Dalam rangka pemanfaatan tanah pucuk dilakukan pendataan ketersediaan dan kebutuhan setiap tahun. Penempatan tanah pucuk dilakukan dengan cara tidak boleh ditempatkan di area terdapat cadangan mineral atau batu bara, kecuali dimanfaatkan sebelum penggalian pada area tersebut. Tidak menimbulkan longsor, dan material dasar tempat penyimpanan memiliki daya dukung yang memadai. Dalam hal pelaksanaan penimbunan tanah pucuk ditempatkan pada area yang terdapat cadangan mineral atau batu bara, maka menyampaikan kajian teknis kepada kepala inspektur tambang yang paling kurang memuat luasan, jumlah, dan kualitas cadangan. Rencana pemanfaatan tanah pucuk dan rencana penambangan, saluran penyaliran dan atau pengelolaan air tambang tersedia dalam area penanganan dan penempatan tanah pucuk. Pemberian batuan, rock breakthrough edge. Dalam hal pemberian batuan dilakukan dengan menggunakan metode pengeboran dan peledakan, dibuat kajian teknis yang paling kurang memuat tingkat produksi, sifat fisik dan mekanik batuan, kondisi air tanah, kondisi geologi, kecepatan peledakan, velocity of detonation, bahaya kelistrikan, electrical hazard, fragmentasi hasil peledakan, batuan terbang, fly rocks, getaran peledakan, ground preparation, ledakan udara, eye blast, anomali batuan mencakup reaktivitas batuan, ground reactivity, batuan panas hot ground, kandungan gas metana dan gas beracun, dan analisis risiko, geometri dan dimensi pengeboran dan pola peledakan ditetapkan oleh tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. Perbandingan kedalaman lubang ledak terhadap Barden stiffness ratio tidak boleh kurang dari 2 dan tidak boleh lebih dari 4. Pengeboran untuk lubang ledak pada material batuan penutup tidak boleh menyentuh lapisan batu bara dan jarak antara lubang bor dengan lapisan batu bara sekurang-kurangnya 0,5 meter atau berdasarkan hasil kajian teknis. Dalam hal pengeboran lubang ledak menembus lapisan batu bara dan akan diledakkan dengan metode Cok 19 dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis. Di area kegiatan pengeboran dan peledakan dibuat tanggul dengan tinggi sekurang-kurangnya 1/3 roda alat angkut terbesar pada jarak 1 kali borden dari lubang ledak terluar. Nilai percepatan getaran, frekuensi, dan kecepatan partikel yang dihasilkan dari kegiatan peledakan tidak lebih dari nilai yang dimasukkan di dalam perhitungan faktor keamanan lereng tambang dan atau timbunan. Dalam hal dilakukan perubahan geometri dan dimensi peledakan, jenis bahan peledak, jarak aman peledakan, tingkat getaran peledakan, dan metode terlebih dahulu dilakukan kajian teknis. Jarak aman peledakan bagi alat dan fasilitas pertambangan 300 meter serta bagi manusia 500 meter dari batas terluar peledakan diukur pada jarak horizontal dan atau berdasarkan kajian teknis. Kajian teknis dibuat dalam hal kegiatan peledakan pada jarak horizontal kurang dari 500 meter dari rel kereta api
jaringan listrik, bendungan, dan bangunan publik lainnya. Baku tingkat getaran peledakan pada kegiatan tambang terbuka terhadap bangunan sesuai dengan ketentuan dalam SNI 7571/2010 serta perubahannya. Dalam hal lubang ledak terletak pada kondisi batuan panas hot rock hot ground dengan temperatur lebih dari 55 derajat Celcius atau terdapat gas metana dengan konsentrasi gas lebih dari lower explosive limit LEL 50% atau kondisi batuan bersifat reaktif. Ground reactivity dilakukan berdasarkan kajian teknis. Kajian teknis untuk lubang ledak terletak pada kondisi batuan panas hot rock hot ground dengan temperatur lebih dari 55 derajat Celcius atau terdapat gas metana dengan konsentrasi gas lebih dari lower explosive limit LEL 50% atau kondisi batuan bersifat reaktif. Ground reactivity memuat paling kurang jenis dan sifat bahan peledak, upaya mengkondisikan lubang ledak menjadi aman untuk dilakukan pengisian bahan peledak, dan durasi waktu tinggal bahan peledak di dalam lubang ledak. Area kerja yang akan dilakukan pengeboran dipastikan sudah dibebaskan dari material hasil peledakan dan tidak terdapat bahan ledak yang tertinggal. Dilarang melakukan kegiatan penambangan dengan jarak kurang dari 5 kali barden terhadap area yang telah diisi bahan peledak atau yang terdapat lubang gagal ledak. Oksigen balance bahan peledak PK primer tidak boleh kurang dari 5,5% dan tidak boleh lebih dari 6,5% untuk fuel oil solar dan dalam amonium nitrat fuel oil ANFO. Dalam hal peledakan di area submarin tidak boleh mengganggu biota. Kajian teknis yang berkaitan dengan pemberian batuan disampaikan dalam laporan khusus kepada Kepala Inspektur Tambang. Pengupasan batuan penutup. Rencana kerja teknis penambangan untuk pengupasan batuan penutup meliputi rencana harian dan mingguan yang dapat diperiksa sewaktu-waktu oleh Inspektur Tambang. Rencana harian dan mingguan untuk pengupasan batuan penutup paling sedikit terdiri atas geometri dan dimensi pengupasan batuan penutup, elevasi lokasi, dan volume pengupasan batuan penutup. Jenis dan jumlah peralatan serta metode pemberian batuan penutup dan jalan tambang. Geometri dan dimensi pengupasan batuan penutup berdasarkan rekomendasi hasil kajian geoteknik. Kemajuan pengupasan batuan penutup didokumentasikan dalam bentuk peta dengan skala paling kurang 1/1000. Saluran penyaliran dan atau pengelolaan air tambang tersedia di area pengupasan batuan penutup. Area kerja pengupasan batuan penutup memiliki luasan yang memadai untuk operasional peralatan yang digunakan paling kurang untuk 7 hari produksi. Pengupasan material lumpur. Pengupasan material lumpur hanya dapat dilakukan setelah ada kajian teknis yang paling sedikit terdiri atas ketebalan dan volume material lumpur, sifat fisik material lumpur, penulisan kandungan air dalam material lumpur, dan rekomendasi penanganan material lumpur. Menyediakan landasan dengan campuran material keras dengan daya dukung yang dapat menanggung beban unit ekskavator, clamshell, pompa sumur, sludge pump atau slurry pump, dan sejenisnya yang digunakan. Dalam hal landasan dengan campuran material keras dengan daya dukung yang dapat menanggung beban unit alat pengupas, tidak tersedia alat khusus pengupas material lumpur yang memenuhi syarat keselamatan dapat digunakan. Alat pengangkut khusus untuk material lumpur tersedia dan dalam pengangkutannya material lumpur tidak boleh tumpah.
Kepala Teknik Tambang menetapkan jarak aman buffer zone antara batas tepi penambangan dengan material lumpur di luar rencana bukaan tambang dan tinggi kabin alat muat berdasarkan kajian teknis. Penimbunan batuan penutup di luar bukaan tambang output dam. Penimbunan batuan penutup tidak boleh ditempatkan pada area yang terdapat sumber daya dan atau cadangan mineral atau batu bara. Dalam hal penimbunan, batuan penutup ditempatkan pada area yang terdapat sumber daya mineral dan batu bara, maka menyampaikan kajian teknis kepada Kepala Inspektur Tambang. Kajian teknis paling kurang mencakup alasan pemilihan lokasi penimbunan, luasan, jumlah, dan keterdapatan sumber daya, sensitivitas harga komoditas tambang. Lereng tunggal pada timbunan batuan penutup memiliki geometri dan dimensi dengan rasio vertikal terhadap horizontal sebesar 1:2, kemiringan 50% atau berdasarkan kajian teknis. Dalam hal nilai faktor keamanan lereng timbunan dengan menggunakan kohesi dan sudut gesek residual tidak memenuhi nilai dalam studi kelayakan, maka berdasarkan hasil kajian teknis yang paling kurang mencakup geometri dan dimensi lereng timbunan, umur pakai timbunan, faktor keamanan lereng, upaya penguatan timbunan, rencana pemantauan dan tindak lanjut serta analisis risiko. Tempat penimbunan batuan penutup memiliki daya dukung yang memadai terhadap timbunan batuan penutup. Area penimbunan batuan penutup terlebih dahulu dilakukan pengupasan tanah pucuk. Dilarang menimbun batuan penutup pada area bekas kolam, bekas alur sungai dan rawa kecuali dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis. Timbunan batuan penutup dengan sistem bottom up dilakukan pemeratan menggunakan konvektor secara bertahap atau menggunakan alat angkut dengan rasio tebal layar tidak lebih dari 1/3 tinggi alat angkut atau berdasarkan hasil kajian teknis. Dalam hal penimbunan batuan penutup dengan sistem curah dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis, kestabilan timbunan, kepadatan timbunan, dan rekomendasi sudut lereng. Area penimbunan batuan penutup memiliki sistem penyaliran dan atau pengelolaan air tambang, air yang mampu mengalirkan debit air alarian puncak. Area kerja penimbunan batuan penutup memiliki luasan yang memadai untuk personal peralatan yang digunakan. Kajian teknis tersebut disampaikan kepada Kepala Inspektur Tambang. Penimbunan batuan penutup di dalam bukaan tambang in-pit dam. Dalam hal area penimbunan batuan penutup berada di lokasi yang telah selesai ditambang in-pit, dasar area timbunan bebas dari lapisan batuan yang dapat menjadi bidang gelincir serta bebas air dan atau lumpur. Dalam hal area penimbunan batuan penutup berada di lokasi yang belum selesai ditambang, jarak antara kaki timbunan batuan penutup dengan area kerja aktif sekurang-kurangnya 3 kali tinggi total timbunan atau berdasarkan hasil kajian teknis. Dalam hal lereng timbunan dengan menggunakan kohesi dan sudut gesek residual tidak memenuhi faktor keamanan dalam studi kelayakan, maka berdasarkan hasil kajian teknis yang paling kurang mencakup geometri dan dimensi lereng timbunan, umur pakai timbunan, faktor keamanan lereng, upaya penguatan timbunan, rencana pemantauan dan tindak lanjut serta analisis risiko. Hasil kajian teknis disampaikan dalam laporan khusus kepada Kepala Inspektur Tambang. Penimbunan material lumpur. Dalam hal batuan penutup berupa lumpur dilakukan penanganan untuk mengurangi kandungan air sebelum dilakukan kegiatan penimbunan. Penanganan material dilakukan dengan cara mencampurkannya dengan material kering. Dalam hal tidak terdapat material kering, mempersiapkan kapasitas penampungan material lumpur. Kapasitas penampungan material lumpur dibuat berdasarkan kajian teknis dan bisa mengalirkan air secara gravitasi. Beda tinggi fasilitas penampung material lumpur dengan landasan damping material lumpur tidak boleh lebih tinggi dari diameter roda alat angkut yang digunakan untuk penimbunan material lumpur dengan landasan damping stabil dan aman secara detail atau berdasarkan hasil kajian teknis.
Hasil kajian teknis disampaikan dalam laporan khusus kepada Kepala Inspektur Tambang. Penggunaan tanggul laut sea dike dalam penambangan. Penambangan di laut dengan menggunakan tanggul laut sea dike memperhatikan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal dilakukan penambangan dengan menggunakan tanggul laut membuat kajian teknis yang paling kurang meliputi kondisi geologi, kondisi hidrologi dan hidrogeologi, batimetri, arah kecepatan arus laut, sifat fisik dan mekanik batuan, risiko geoteknik, penanganan material dan lumpur, sistem penirisan, dewatering, dimensi dan material penyusun tanggul, rencana pemantauan kestabilan, dan atau peledakan. Pengalian sungai. Dalam hal penambangan perlu melakukan pengalian sungai untuk optimasi cadangan dan keberlanjutan umur tambang, maka mempertimbangkan orde dan sempadan sungai, serta mendapatkan persetujuan prinsip dari instansi yang berwenang. Pemegang IUP menyampaikan rencana pengalian sungai dan menyusun kajian teknis kepada Kepala Inspektur Tambang yang paling kurang mencakup jumlah cadangan mineral dan batu bara, lokasi dan luas ruas sungai, dan rencana sungai yang dialihkan, kondisi hidrologi dan hidrolika sungai lama dan rencana sungai baru, rencana desain konstruksi dan daya dukung pengalian sungai, dampak lingkungan terhadap pengalihan sungai, dan analisis ekonomi pengalihan sungai. Pengalian jalan umum. Dalam hal penambangan perlu melakukan pengalian jalan umum dalam rangka keberlanjutan umur tambang, maka mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi terkait dan menyusun kajian teknis yang paling kurang mencakup cadangan yang ditambang, lokasi, panjang dan kelas jalan yang akan dialihkan, desain dan konstruksi daya dukung jalan yang baru, jarak aman buffer antara batas akhir penambangan dengan jalan yang baru, dampak lingkungan terhadap pengalian jalan, dan analisis ekonomi pengalian jalan. Hasil kajian teknis disampaikan dalam laporan khusus kepada Kepala Inspektur Tambang. Penambangan bersama perbatasan WIUP. Dalam hal dilakukan penambangan bersama antar pemegang IUP operasi produksi untuk keberlanjutan umur tambang, maka wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan A. Berbatasan langsung dan tidak dipisahkan koridor. B. Sudah dilakukan pemasangan tanda batas pada masing-masing WIUP yang akan melakukan penambangan bersama, jumlah estimasi sumber daya paling kurang klasifikasi terunjuk, dan memiliki kajian teknis penambangan. Kajian teknis tersebut paling kurang mencakup jumlah sumber daya yang dapat dikonversi menjadi cadangan pada masing-masing wilayah. Perencanaan penambangan bersama sesuai dengan rencana penambangan yang dituangkan dalam dokumen RKAB tahunan yang telah disetujui, dan analisis risiko.
Perjanjian kerjasama antara pemegang IOF yang paling sedikit terdiri atas administrasi, meliputi lokasi, jangka, waktu, volume, dan pelaksana. Pengaturan operasional penambangan berdasarkan kesepakatan antara kepala teknik tambang meliputi aspek penambangan, aspek keselamatan pertambangan, dan aspek perlindungan lingkungan. Klausul tertentu terkait risiko keberlanjutan proyek, perselisihan, dan kondisi kahar. Hasil kajian teknis tersebut disampaikan dalam laporan khusus kepada Kepala Inspektur Tambang. Penempatan batuan penutup di luar WIUP. Dalam hal dilakukan penempatan batuan penutup di luar WIUP karena tidak tersedianya area yang cukup, maka wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan. A. Keberlanjutan umur tambang. Perlindungan lingkungan sudah dilakukan pemasangan tanda batas WIUP dan memiliki kajian teknis penimbunan. Kajian teknis tersebut paling kurang mencakup perencanaan penimbunan batuan penutup dan pelaksanaan penimbunan batuan penutup dan analisis risiko. Hasil kajian teknis tersebut disampaikan kepada Kepala Inspektur Tambang. Dalam hal lokasi penempatan batuan penutup di luar WIUP bukan merupakan WIUP lain, maka dijadikan wilayah proyek. Dalam hal lokasi penempatan batuan penutup berada pada WIUP lain, maka membuat perjanjian kerjasama antara pemegang WIUP. Perjanjian kerjasama tersebut disampaikan kepada Kepala Inspektur Tambang, penggalian mineral dan batu bara. Penggalian sesuai rencana penambangan. Rencana kerja teknis penggalian mineral dan batu bara meliputi rencana harian dan mingguan yang dapat diperiksa sewaktu-waktu oleh Inspektur Tambang. Rencana harian dan mingguan untuk penggalian mineral dan batu bara paling kurang meliputi geometri dan dimensi penggalian, elevasi dan volume penggalian, jenis dan jumlah peralatan serta metode penggalian, dan jalan tambang. Penggalian batu bara segera dilakukan setelah lapisan batu bara dibersihkan dari material lapisan atap, roof, kontrol kualitas, grade quality control. Mineral dan batu bara dilakukan sebelum penggalian. Kemajuan penggalian dokumentasikan dalam bentuk peta kemajuan. Area kerja penggalian peron penambangan memiliki sistem penyaliran yang mampu mengalirkan debit air larian tertinggi. Area kerja penggalian memiliki luasan yang memadai untuk operasional peralatan yang digunakan paling kurang untuk 7 hari produksi. Area kerja muatan memiliki daya dukung terhadap alat gali, muat, dan alat angkut terberat yang dioperasikan di area tersebut. Penggalian dimulai dari sisi high wall ke low wall. Tinggi dinding penggalian tidak boleh melebihi tinggi jangkauan efektif alat gali muat terbesarnya yang dioperasikan. Lereng penambangan. Dalam hal ditemukan kondisi geologi yang belum teridentifikasi dalam kajian geoteknik sebelumnya, maka melakukan langkah pengamanan terhadap lereng, meningkatkan intensitas pemantauan pergerakan lereng, pastikan kestabilan lereng, dan tindak lanjut hasil pemantauan, dan membuat kajian geoteknik lanjutan yang sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh Inspektur Tambang. Setiap kejadian longsor pada lereng penambangan dilakukan pemeriksaan dan melakukan analisis ulang, back analisis geoteknik. Pada setiap lereng penambangan memiliki sistem penyaliran yang mampu mengalirkan debit air larian tertinggi. Faktor keamanan untuk lereng tambang keseluruhan dihitung menggunakan kuat geser puncak, sedangkan untuk lereng tambang tunggal dan lereng timbunan dihitung menggunakan kuat geser residual sisa. Dalam hal nilai faktor keamanan dan probabilitas longsor lereng tambang tidak memenuhi nilai dalam studi kelayakan, maka berdasarkan hasil kajian teknis yang paling kurang mencakup geometri dan dimensi lereng tambang, umur pakai lereng, faktor keamanan lereng tambang, upaya penguatan lereng tambang, rencana pemantauan dan tindak lanjut, serta analisis risiko. Lereng air penambangan. Pengaturan lereng air penambangan sesuai dengan dokumen studi kelayakan yang telah disetujui. Dalam hal lereng air penambangan tidak sesuai dengan rencana dilakukan berdasarkan hasil kajian teknis untuk memastikan kestabilan lereng dan batas akhir penambangan. Dalam hal proses pembentukan lereng air penambangan menggunakan peledakan dicegah terjadinya
overbreak akibat ledakan, dan baris terakhir lubang meledak sekurang-kurangnya berjarak 2 kali tinggi lereng tunggal dari rencana lereng air penambangan atau berdasarkan hasil kajian teknis. Pemantauan kestabilan lereng air penambangan dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan alat pantau yang memadai. Kepala Teknik Tambang menetapkan kriteria hasil pemantauan kestabilan lereng air penambangan dan langkah tindak lanjut. Dalam hal untuk tujuan tertentu, kendaraan digunakan disediakan akses paling kurang 1,5 kali lipat alat yang digunakan. Akses dilengkapi dengan tanggul pengaman dengan tinggi paling kurang 3/4 roda terbesar kendaraan yang digunakan. Pada kres lereng diberikan tanggul pengaman yang berfungsi untuk menahan batuan yang jatuh dengan tinggi paling kurang 1,5 cm dari tinggi lereng. Lebar bukaan tambang paling kurang 1 kali total lapisan termasuk interburden ditambah dengan kedalaman air di bagian tangan sudut keseluruhan overall slope angle hasil kajian kemantapan lereng dikali 2. Gambar 51 ilustrasi tambang terbuka batubara. Ilustrasi tambang terbuka mineral.
Dalam hal kedalaman air penambangan lebih dari 45 meter, maka tersedia dua akses untuk jalan masuk dan jalan keluar. Dalam hal nilai faktor keamanan dan probabilitas longsor lereng air tambang tidak memenuhi nilai dalam studi kelayakan, maka berdasarkan hasil kajian teknis yang sekurang-kurangnya mencakup geometri dan dimensi lereng air tambang, faktor keamanan lereng air tambang, upaya penguatan lereng air tambang, rencana pemantauan dan tindak lanjut, serta analisis risiko. Kajian teknis berkaitan dengan lereng air penambangan disampaikan dalam laporan khusus kepada Kepala Inspektur Tambang. Pengelolaan air tambang, fasilitas penampungan air tambang serta fasilitas pengendapan memiliki kapasitas sekurang-kurangnya 1,25 kali volume air tambang pada curah hujan tertinggi selama 84 jam. Pengendalian isi fasilitas penampungan dan pengolahan air tambang dilakukan apabila telah terisi 80% atau lebih dari kapasitas penampungan sesuai ketentuan pada angka 2. Pengendalian isi fasilitas penampungan dan pengelolaan air tambang meliputi pengerukan sedimentasi, pemompan sedimentasi, peningkatan kapasitas pompa dan atau penambahan kapasitas fasilitas penampungan dan atau pengelolaan air tambang. Dalam hal terjadi aliran air larian yang tidak terkendali, kegiatan penambangan yang terpengaruh dihentikan, kecuali kegiatan untuk penanganan air larian. Jarak minimal fasilitas pengendapan ke tepi terluar penambangan sekurang-kurangnya 500 meter atau berdasarkan kajian teknis. Pengelolaan air tambang meliputi melakukan inventarisasi dan evaluasi secara berkala terhadap sumber air tambang, pembuatan sistem penyaliran air tambang, dan pemeliharaan fasilitas penanganan air tambang. Pemeliharaan fasilitas meliputi pengerukan saluran penyaliran, perbaikan saluran penyaliran, perkuatan dinding dan dasar saluran, pemeliharaan kolam penampungan dan pengurusan sedimentasi pada kolam pengendapan, dan pemeliharaan dan perawatan pompa dan jaringan pipa. Kepala Teknik Tambang menjamin daya dukung fasilitas pengendapan terhadap air dan material endapan, penumpukan mineral dan batu bara. Tempat penumpukan memenuhi syarat, tidak boleh ditempatkan pada area yang terdapat cadangan mineral atau batu bara. Dilakukan pengupasan tanah pucuk terlebih dahulu, memiliki daya dukung yang memadai terhadap tumpukan dan alat yang digunakan, bebas dari air yang menggenang dan memiliki sistem penyaliran yang mampu mengalirkan debit air larian tertinggi. Dilengkapi dengan material bedding untuk mencegah terjadinya dilusi, dilengkapi tanggul pembatas setinggi paling kurang 1 meter di sekeliling area tumpukan, tersedia akses masuk dan keluar alat angkut yang terpisah, dan kapasitas tempat penumpukan paling kurang sebesar 3 hari kapasitas produksi harian. Dalam hal penumpukan ditempatkan pada area yang terdapat sumber daya mineral dan batu bara, maka menyampaikan kajian teknis kepada Kepala Inspektur Tambang selambat-lambatnya 2 minggu sebelum penumpukan. Kegiatan penumpukan melakukan upaya untuk menjaga kualitas mineral dan batu bara yang ditumpuk, memisahkan dengan jelas berdasarkan kadar kualitas, jenis dan atau raw dan produk. Menerapkan sistem first in first out dengan pertimbangan blending, menjadikan jarak antar tumpukan dan tanggul pembatas tidak boleh melebihi kapasitas maksimum area penumpukan dan atau daya dukung tumpukan. Dalam hal area penumpukan dioperasikan menggunakan cut untuk mengeluarkan mineral dan batu bara, maka dilarang unit bekerja di atas tumpukan ketika cut akan dioperasikan, dan diukur kondisi air dibandingkan dengan kondisi awal mineral atau batu bara dalam rangka menjaga kesesuaian jumlah material yang ditumpuk, tidak terjadi kehilangan dalam stok of name. Jalan pertambangan, lebar jalan tambang produksi mempertimbangkan alat angkut terbesar yang melintasi jalan tersebut paling kurang 3,5 kali lebar alat angkut terbesar untuk jalan tambang 2 arah, 2 kali lebar alat angkut terbesar untuk jalan tambang 1 arah. Lebar jalan pada jembatan sesuai ketentuan di atas.
Pada setiap jalan tambang produksi tersedia tanggul pengaman di sisi luar badan jalan dengan tinggi sekurang-kurangnya 3/4 diameter roda kendaraan terbesar dan memperhitungkan potensi air limpasan dan atau material lepas yang dapat masuk ke jalan. Dalam hal jalan tambang produksi menggunakan type box cut, tanggul dapat tersedia. Dalam hal kondisi jalan tambang produksi menggunakan tipe box cut dan berpotensi material lepas, dilakukan penguatan lereng. Di sepanjang jalan tambang produksi memiliki sistem penyaliran yang mampu mengalirkan debit air larian tertinggi dan dipelihara dengan baik. Sepanjang permukaan badan jalan tambang produksi terbentuk kemiringan melintang cross pole paling kurang 22%. Kemiringan grade jalan tambang produksi dibuat tidak boleh lebih 12% dengan perhitungkan spesifikasi kemampuan alat angkut, jenis material jalan, dan fuel ratio penggunaan bahan bakar. Dalam hal kemiringan jalan tambang produksi lebih dari 12%, dilakukan kajian teknis yang paling kurang mencakup kajian risiko, spesifikasi teknis alat, dan spesifikasi teknis jalan. Lebar radius, tikungan, dan super elevasi pada setiap jalan pertambangan yang menikung mampu menahan gaya dari setiap jenis kendaraan yang melintas dengan batasan kecepatan yang telah ditentukan. Jalan pertambangan dilakukan pemeliharaan dan perawatan sehingga tidak menghambat kegiatan pengangkutan. Daya dukung jalan pertambangan lebih kuat dan kapasitas terbesar beban kendaraan dan muatan yang melintas pada beban statis dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kajian teknis. Pada setiap tikungan dan persimpangan jalan tambang produksi dipasang pemisah jalur separator dengan tinggi paling kurang setengah diameter roda kendaraan terbesar dan lebar bagian atas paling kurang sama dengan lebar roda kendaraan terbesar. Pada setiap tikungan dan persimpangan jalan tambang produksi dipasang pemisah jalur separator dengan tinggi paling kurang setengah diameter roda kendaraan terbesar dan lebar bagian atas paling kurang sama dengan lebar roda kendaraan terbesar. Sudut belakang pada pertigaan jalan tidak boleh kurang dari 70 derajat. Gambar 53 ilustrasi pada pertigaan jalan pertambangan.
dan batuan, pengepasan batuan penutup mineral bukan logam dan batuan, rencana kerja teknis penambangan untuk pengepasan batuan penutup pada mineral bukan logam dan batuan paling sedikit terdiri atas rencana bulanan. Geometri dan dimensi pengepasan batuan penutup berdasarkan rekomendasi dalam dokumen studi kelayakan yang telah disetujui. Penggalian mineral bukan logam dan batuan dalam hal komoditas tambang bukan logam dan batuan difungsikan untuk kebutuhan industri, maka mengacu pada ketentuan dalam penggalian komoditas tambang, mineral, dan batu bara. Kemajuan penggalian didokumentasikan dalam bentuk peta yang dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap bulan. Lereng penambangan mineral bukan logam dan batuan. Dalam hal ditemukan tanda-tanda dan atau kejadian longsor paling kurang dilakukan langkah pengamanan terhadap lereng, meningkatkan intensitas pemantauan pergerakan lereng, memastikan kestabilan lereng dan tindak lanjut hasil pemantauan, dan melakukan penyelidikan geoteknik dalam rangka memperbaharui rekomendasi geometri dan dimensi bukaan tambang yang ada. Lereng akhir penambangan mineral bukan logam dan batuan, pengaturan geometri dan dimensi lereng akhir penambangan sesuai dengan dokumen studi kelayakan. Dalam hal terdapat perubahan geometri dan dimensi lereng akhir penambangan dari dokumen studi kelayakan yang telah disetujui, dapat menjelaskan rekomendasi geometri dan dimensi yang baru. Penjelasan perubahan rekomendasi geometri dan dimensi yang baru disampaikan kepada Kepala Inspektur Tambang. Pengelolaan air tambang dan air larian mineral bukan logam dan batuan. Jarak minimal fasilitas pengendapan ke tepi terluar penambangan berdasarkan kajian teknis. Dalam hal di area penambangan memotong aquifer, membuat penampungan air untuk dapat memanfaatkan penumpukan mineral bukan logam dan batuan, tempat penumpukan mineral bukan logam dan batuan paling kurang dapat mempertimbangkan keberadaan area yang terdapat cadangan, daya dukung terhadap penumpukan dan alat yang digunakan, sistem pengaliran yang mampu mengalirkan debit air larian tertinggi dan kapasitas tempat penumpukan. Penambangan dengan kawat gergaji mineral bukan logam dan batuan. Dalam hal dilakukan pemotongan batuan menggunakan kawat gergaji, diamond wire sawing, maka ditempatkan pada tempat yang datar. Pengeboran untuk lubang tempat kawat gergaji saling menyambung. Pemotongan batuan dengan kawat gergaji memperhatikan kekar dari batuan. Kekuatan dari kawat gergaji lebih kuat dari kekuatan batuan yang akan dipotong. Besaran blok disesuaikan dengan rencana kerja teknis penambangan. Pelaksanaan penambangan pada tambang semprot, penempatan sisa hasil pengolahan dan material yang masih mengandung kadar ekonomis pada tambang semprot ditempatkan pada tempat tersendiri dan terpisah dari batuan penutup. Pengelolaan air kerja pada tambang semprot menggunakan sistem sirkulasi tertutup agar ketersediaan air kerja terjaga. Kapasitas penampungan air kerja mampu menampung kapasitas jumlah air kerja yang dibutuhkan, ditambah jumlah air hujan terbesar serta ditambah 10%. Konstruksi fasilitas penampungan mampu menahan tekanan air terbesar yang ditampung. Fasilitas penampungan waste atau sisa hasil pengolahan direncanakan mampu menampung seluruh waste atau sisa hasil pengolahan selama umur tambang. Jarak antara area kerja dengan fasilitas penampungan air kerja berdasarkan kajian kestabilan dan jarak kerja yang aman di radius dinding penggalian. Pengoperasian pompa dalam operasional tambang semprot tidak boleh lebih dari 95% kapasitas tekan maupun kapasitas isap. Didukung untuk lokasi dan konstruksi sakkan, Swiss box mampu menahan beban dinamis terbesar dalam operasional. Jarak efektif pemuka kerja kapasitas penampungan selari tidak boleh lebih dari 40 meter. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.